Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Ilufatia dari 2B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan gizi pada dewasa dan lansia. Yang pertama ada dewasa. Usia dewasa 19-55 tahun merupakan rentang usia terpanjang dalam alur kehidupan manusia. Usia ini dikenal sebagai usia produktif yang ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, kemapanan hidup, dan lain-lainnya. Ada masalah pada usia dewasa. Pada usia dewasa adalah pertumbuhan tubuh tinggi badan yang maksimal dan tidak akan bertambah lagi. Pada usia dewasa muda, kegiatan fisik relatif tinggi dan terjadi perubahan metabolisme sesuai pertambahan umur. Usia ini rentan asupan makanan berlebih, gaya hidup yang berubah, tekanan lingkungan atau teman sebaya yang tinggi, kurangnya waktu berolahraga, dan stres tinggi akibat tekanan pekerjaan yang mengakibatkan pola makan berubah. Organ reproduksi telah matang dan fase pertumbuhan telah berhenti, sehingga yang dibutuhkan adalah memelihara sel tubuh untuk menjaga agar terhindar dari berbagai penyakit degeneratif yang lebih cepat datang dan berdampak pada penurunan produktivitas kerja. Perempuan umumnya mengalami kurang gizi, terutama anemia, dari awal sehingga beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Berikut sejumlah masalah gizi pada orang dewasa. Yang pertama ada gizi kurang, kedua anemia, ketiga gizi lebih, dan keempat menopause. Faktor yang mempengaruhi keadaan gizi usia dewasa. Adapun faktor yang mempengaruhi keadaan gizi usia dewasa sebagai berikut. Yang pertama, perubahan fisiologis dan psikologis usia dewasa. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, pematangan fisiologis. Dan yang keempat, pematangan psikososial. Kebutuhan energi dan zat gizi. Kebutuhan energi sebenarnya berkurang mengikuti penurunan metabolisme basal mulai usia 25 tahun. Penurunan BMR, basal metabolisme rate, sekitar 2-3% per 10 tahun. Tinggi rendahnya kebutuhan itu bergantung pada beberapa hal, diantaranya jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi, dan berat badan. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi mikro yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula dan pati memasuk energi berupa glukosa, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Yang kedua, lemak merupakan zat gizi makro yang mencakupi asam-asam lemak dan trigliserida. 6. Lemak adalah zat gizi yang padat energi, 9 kalori per gram, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Yang ketiga ada SFA atau asam lemak jenuh dan TFA asam lemak trans. SFA berbentuk padat pada suhu ruang dan ditemukan dalam jumlah relatif tinggi pada lemak hewani dan minyak nabati tropis. Lemak yang dihidrogenasi penuh mengandung asam sitrat yang tinggi. Adapun lemak yang dihidrogenasi sebagian akan menghasilkan asam lemak trans atau TVA. Selanjutnya ada MUFA dan PUFA. MUFA banyak terdapat pada minyak zaitun, minyak canola, minyak bunga matahari, kacang tanah, almond, pistachios, dan avokat. Serta ada pula dalam makanan-makanan lain seperti sayuran, kacang, minyak biji-bijian, daging, daging unggas, dan produk susu. PUFA terdapat pada sayuran, kacang, dan minyak biji-bijian dengan jumlah asam lemak omega 6 dan omega 3 sangat bervariasi. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lainnya. Protein dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab ia menyediakan baik asam-asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Karena menyediakan bahan baku untuk membangun tubuh, protein disebut zat pembangun. Selanjutnya, mineral dan vitamin. Vitamin dan mineral adalah zat gizi mikro yang memperlancar proses pembuatan energi dan proses fali lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Yang terakhir ada air. Air merupakan zat gizi dan unsur yang paling berlimpah dalam tubuh. Makin muda seseorang, makin banyak kandungan air dalam tubuhnya. Pada umumnya, tubuh laki-laki mengandung jumlah air lebih sedikit daripada perempuan, sebab perempuan memiliki proporsi lemak tubuh lebih besar. Materi selanjutnya lansia. Banyak batasan yang digunakan untuk menetapkan seseorang memasuki usia lanjut atau lansia. Salah satunya
adalah ketika memasuki usia di atas 55 tahun. Berbagai upaya perubahan terjadi pada transisi dari usia dewasa ke lansia. Perubahan tersebut ditandai dengan penurunan fungsi dari berbagai organ dan jaringan. Proses penuaan merupakan proses alamiah di mana jaringan mengalami perubahan struktur, fungsi yang menyebabkan kualitas hidup menjadi berubah. Selanjutnya ada kondisi khas dan permasalahannya. Berbagai permasalahan gizi dan kesehatan yang dialami lansia terkait dengan penurunan berbagai fungsi organ dan jaringan. Antara lain, yang pertama organ penginderaan. Dengan semakin bertambahnya umur, semua indera seperti mata, hidung, telinga, peraba, dan pengecap mengalami penurunan fungsi. Yang kedua, organ pencernaan. Karena perubahan yang ditandai dengan melemahnya sistem enzim hormon dan otot pencernaan, lansia membutuhkan makanan dengan tekstur yang lebih lembut dan cita rasa yang tidak terlalu tajam. Yang ketiga, tulang dan gigi. Kepadatan tulang lansia mulai menurun sehingga beresiko mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Selain itu, sistem gigi geligi tidak sempurna dan rapuh. Kondisi ini membuat lansia membutuhkan makanan dengan tekstur yang lebih lembut. Yang keempat, rambut dan kulit. Rambut menjadi beruban dan lebih cepat rontok, sedangkan kulit menjadi keriput, kering, dan muncul bintik-bintik hitam atau pigmentasi. Yang kelima, jantung dan pembuluh darah. Proses menua mengakibatkan melemahnya kerja otot jantung dan berkurangnya elastisitas pembuluh darah. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang terakhir, pernapasan. Saat tua, elastisitas paru-paru berkurang. Paru-paru menjadi kaku dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan latihan fisik berkurang, sehingga napas jadi ngos-ngosan saat berolahraga. Selain perubahan di atas, juga terjadi penurunan kemampuan fisik yang ditandai dengan mudah lelah, gerakan lebih lamban dibandingkan dengan usia sebelumnya, dan karena imunitas yang makin menurun, lansia jadi sering sakit. Khusus bagi perempuan akan mengalami henty haid atau menopause. Beberapa perubahan tersebut menyebabkan lansia rentan terhadap masalah gizi dan berbagai penyakit seperti kegemukan, terlalu kurus, anemia gizi, sembelit, penyakit degeneratif, dan osteoporosis. Selanjutnya, ada kebutuhan gizi lansia. Yang pertama, kebutuhan karbohidrat dan serat makanan. Salah satu masalah yang banyak diderita para lansia adalah sembelit atau konstipasi, susah buang air besar, dan terbentuknya benjolan-benjolan pada usus. Serat makanan telah terbukti dapat menyembuhkan kesulitan tersebut. Sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Yang kedua, kebutuhan protein. Pada lansia, massa ototnya berkurang, tetapi ternyata kebutuhan tubuhnya akan protein tidak berkurang, bahkan harus lebih tinggi dari orang dewasa, karena pada lansia efisiensi penggunaan senyawa nitrogen atau protein oleh tubuh telah berkurang, disebabkan pencernaan dan penyerapan yang kurang efisien. Yang ketiga, kebutuhan lemak. Konsumsi lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi, lebih dari 40% dari konsumsi energi, dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Juga dianjurkan 20% dari konsumsi lemak tersebut adalah asam lemak tidak jenuh atau PUFA sama dengan polyunsaturated fatty acid. Minyak nabati merupakan sumber asam lemak tidak jenuh yang baik. Yang keempat, kebutuhan vitamin dan mineral. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kurang mineral kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kekurangan zat besi menyebabkan anemia. Kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia menjadi penting untuk membantu metabolisme zat-zat gizi yang lain. Materi terakhir ada prinsip gizi seimbang. Yang pertama ada variasi makanan. Variasi makanan misalnya batasi makanan berlemak dan manis serta tepung-tepungan, batasi makanan yang meningkatkan kadar asam urat, perbanyak makan buah dan sayuran segar, minum air putih yang cukup dan aman, batasi garam, pilih tekstur dan cita rasa makanan atau minuman yang netral. Yang kedua, pola hidup sehat. Mengingat kondisi imunitas lansia cenderung menurun, maka kebersihan diri dan lingkungan perlu menjadi perhatian. Yang ketiga, aktivitas fisik. Penelitian menunjukkan latihan dan olahraga pada lansia dapat mencegah atau melambatkan kehilangan fungsional tersebut. Yang terakhir, ada pemantauan berat badan sehat. Lansia berpotensi mengalami kegemukan, terutama karena ketidakseimbangan pengeluaran dan masukan makanan atau energi.
Oleh karena itu, setiap lansia dianjurkan untuk mengendalikan berat badan agar normal atau sehat dengan mengatur pola makan bergizi seimbang dan cukup beraktivitas fisik. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.